Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas Redford Trading yang dimana lagi viral sekarang, dan sebetulnya bukan konten pertama. Yang kali ini bukan pertama kali ya saya membongkar yang namanya Redford ini. Ya bukan sekali lah gitu ya. Saya mereview aplikasi yang kayak gini. Tapi ya, tapi nih sayangnya setiap saya review aplikasi ini itu ya, tidak pernah yang namanya saya merekomendasikan Redford ini. Gitu. Karena apa? Karena ini money game Ponzi ya, money game Ponzi yang diuntungkan jelas orang yang bergabung di atas, menipu kenyang makan uang orang yang ada di bawah. Gitu. Orang yang di bawah ini biasanya adalah orang yang polos, orang awam, gitu. Makanya saya tuh nggak pernah merekomendasikan kayak aplikasi sejenis ini gitu. Bahkan ya saya bongkar lah gitu. Dan juga untuk Redford ini kabar lama gitu ya, tapi nggak sampai gitu ya ke kabarnya gitu ya, ke telinga orang awam. Nggak sampai gitu ya, karena tiap hari dikasih motivasi-motivasi sesat gitu ya di dalam grup ya oleh bebek culas, sehingga menjadi backdung gitu, sehingga kayak legalitas tuh nggak butuh gitu. Jadi Redford itu udah masuk daftar entitas ilegal di SWI pada bulan Maret kemarin, yang artinya jelaslah ini dilarang gitu, perdagangan aset kripto tanpa izin, karena kan dia trading ya. Trading itu seharusnya itu, kalau kalian berada di Indonesia ya, ini saran, bukan saran lagi sih, wajib. Kalau kalian warga Indonesia, kalian trading di berbagai aplikasi, cek dulu gitu legalitas bapeptinya. Kalian dibilang MSB aja udah percaya gitu ya. Kan juga udah banyak yang menjelaskan, bahkan saya juga udah menjelaskan, teman-teman saya juga yang YouTuber juga yang selevel pemikirannya dengan saya gitu ya. Itu kan udah menyatakan loh, MSB itu bukan seperti regulator bapeptinya Amerika. Gitu, MSB itu seperti PPATK lah. Ya, kalau Kak Kinan bilang. Jadi nggak nyambung gitu untuk regulasinya gitu. Oke? Intinya gini lah ya. Kalian warga Indonesia itu patuh dengan peraturan negara gitu. Kalau udah dinyatakan ilegal ya udah bos, tinggalkan. Nanti ya gini ya, kalian ketipu itu baru kalian pusing. Kalian mau ngelapornya kemana? Gitu aja loh. Ya, nggak mungkin kalian pergi ke MSB Amerika. Jangankan ngelapor ke MSB-nya, ke Amerikanya aja kalian nggak ada ongkos karena kalian udah ditipu. Nah, kali ini ya saya udah beberkan di YouTube, udah sering kali gitu ya, tiap hari buat konten ya, meluruskan apa yang harus diluruskan, tapi tetap aja ya banyak reaksi gitu ya, terutama dari leader Ponzi gitu, dari leader Ponzi ataupun mentor. Saya nggak tahu nih mentor atau apa, cuman saya yakin ini adalah leader Ponzi yang udah paham aplikasi ini akan scam, tapi dia berkomentar di channel saya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk merusak informasi saya. Supaya apa? Supaya orang awam yang nyari video saya gitu ya di YouTube, dia lihat komentar dan nggak percaya dengan saya, malah percaya dengan komentar. Itu adalah jalan yang salah. Nah, ini salah satu komentarnya. Teman-teman bisa lihat di samping ya. Orang ini bukan cuman di akun saya aja nih.
ya, bukan cuman di akun YouTube saya saja berkomentar gitu. Di konten-konten channel lain yang membongkar Redford ini beliau berkomentar juga gitu, dan komentarnya pun nggak jauh-jauh dari yang kayak ini. Saya malas bacakannya, saya malas bacakan komentarnya teman-teman, karena toksik gitu. Nanti saya dapat dolar kuning gitu ya, kalian baca aja lah sendiri. Nah, orang-orang kayak gini biasanya adalah orang-orang yang udah paham ini skema Ponzi akan berujung scam. Scam itu artinya penipuan. Tapi dia merusak mindset orang awam, pola pikir orang awam, dan merusak informasi yang saya sampaikan. Gitu. Demi apa? Demi keuntungan dia sendiri. Kalian daftar sama dia, dia dapat untung. Uang kalian deposit itu ke dia. Dan dibagi persenannya ke atas lagi, ya banyaklah cabangnya. Gini ya, saya informasikan kebenaran. Saya PPR kan. Saya beberkan. Legalitasnya nggak ada di Indonesia. Udah masuk entitas ilegal. Gitu. Tapi orang ini masih berkomentar kayak gini. Saya nggak takut gitu kalau ada komentar kayak gini. Saya nggak down. Saya nggak akan down nih kalau ada komentar kayak gini. Karena saya ngomong sesuai fakta. Dan juga ngomong sesuai hukum. Jadi intinya gini lah. Saya kalau benar, ya informasikan kebenaran, itu saya nggak akan mundur bos, maju terus gitu ya. Jadi komentar kayak gini nih nggak bikin saya gentar. Nah, ada komentar kedua nih ya. Pokoknya di konten kali ini tuh nggak jauh juga dari konten-konten sebelumnya, intinya sama gitu ya. Sekali lagi saya mengingatkan ke kalian, Redford ini jelas tindakan penipuan yang akan merugikan rakyat Indonesia. Bahkan ada juga yang berkomentar gitu ya di channel saya gitu. Semua orang yang main Redford itu paham resiko katanya. Aduh, ini ya, ingat nih. Ingat ya. Ini dengar nih baik-baik. Kalau semua orang paham resiko ya tentang skema Ponzi, skema setan ya. Skema Ponzi itu kan skema setan. Mainan bebek culas yang mendungui bebek dungu. Kalau semua orang paham Ponzi, itu nggak akan ada korban di Yagol. Korban di NL kemarin. Korban yang baru-barusan ini nih, ROBD. Nggak akan ada. Dan banyak yang dulu-dulunya, Goin, Salimama, AGT, touch video, kan banyak. Kalau semua orang paham risiko, nggak akan ada gitu ya. Yang namanya kerugian di beberapa aplikasi money game yang sebelumnya. Yang udah berujung penipuan. Oke, jadi kita bahas apa tadi ya? Saya lupa. Oke, ini ada satu komentar lagi. Nah, ini komentar ini nih. Dari Widi Yudian. 1 jam yang lalu. Komentarnya seperti ini. Kalau ternyata Redford terverifikasi, Mas Bro mau nyerahin ke polisi nggak? Atas fitnah yang kau ucapkan. Nah, jadi ginilah. Katanya saya udah fitnah. Terus kalau Redford itu terverifikasi, saya berani nggak nyerahkan diri saya ke polisi. Nah, gini. Kita ulas nih ya untuk komentarnya. Yang pertama gitu ya. Kalau ternyata Redford terverifikasi, nah ini kalimat pertama udah kayak apa ya? Ini nggak tahu atau pura-pura bodoh, gitu ya. Ini nggak tahu atau pura-pura bodoh. Terverifikasi dari mana, bos? Ya, terverifikasi dari mana? Redford kan itu udah masuk entitas ilegal tadi saya udah lihatin. Dokumen negara yang saya lihatin tadi. Dari SWI yang menyatakan investasi ilegal bulan Agustus kemarin. Terverifikasi dari mana? MSB kan udah saya jelaskan tadi. MSB itu bukan regulator kriptonya di Amerika. Lagipun kalau memang terdaftar di Amerika gitu ya,
Contoh kayak Robinhood yang asli bukan ROBD ya, itu kan nggak bisa diakses sama warga Indonesia. Jadi tetap gitu. Apapun itu brokernya, kalau kalian mau trading, crypto, forex, atau apapun, tetap aja kalian harus patuh dengan regulator di Indonesia. Gitu. Oke? Verifikasi dari mana, Bos? Lucu gitu ya, kadang orang-orang kayak gini. Oke, kemudian di sini, Mas Bro mau nggak nyerahin ke polisi nggak atas fitnah yang kau ucapkan? Aduh, fitnah dari mana gitu? Kalau saya fitnah, berarti SW itu fitnah juga. Kan saya udah ngomong berdasarkan regulator. Ini penipuan gitu. Regulator aja bilang ini penipuan kok dilarang. Oke? Terus katanya saya disuruh untuk menyerahkan diri ke polisi. Ya gini aja simpelnya ya. Kalau nggak suka dengan konten saya, coba aja kalian contoh ya korban-korban di money game yang lain yang melaporkan saya ke polisi. Gitu. Karena kalau kalian melaporkan ke polisi, kalian sama aja dengan bunuh diri. Karena kalian pemain money game. Gitu. Ya, kalau kalian laporkan saya polisi, ya, ngelaporin saya ke polisi, kalian sama dengan bunuh diri. Malah kalian yang nanti akan saya tuntut balik. Gitu. Makanya komentar-komentar kayak Anda ya yang akan melaporkan saya ke polisi itu nggak ada yang berani. Bacot aja di kolom komentar, tapi reaksinya nggak ada. Bahkan leader-leader Ponzi itu yang dipanggil ke Barreskrim Polri untuk diproses ketika aplikasinya udah scam. Gitu. Oke? Jadi intinya di video kali ini tetap ya saya menentang keras yang namanya Red4 ini trading yang dimana diselimuti dengan kegiatan amal gitu ya. Kalian jangan mau apa ya terjerumus gitu ya dengan modusnya amal-amal gitu ya karena ada yayasan di balik aplikasi ini ya. Saya rasa ini ada apa-apanya dengan yayasannya gitu. Masa iya gitu ya. Suatu yayasan amal yang membantu orang tapi mementori trading yang ilegal, lebih tepatnya money game. Itu kan saya rasa itu ada apa-apanya gitu dengan Heart of Hope gitu. Oke, itu aja video kali ini. Ini udah jelas Ponzi, udah berapa kali video saya itu yang membahas aplikasi kayak gini. Ya, terutama Red4 ya. Tolong kalian berpikir ya, yang mana lebih logis untuk argumennya. Saya tidak menyarankan Anda untuk terlalu percaya dengan saya. Saya lebih mendukung Anda untuk berpikir mengumpulkan argumen. Argumen saya kumpulkan, argumen mentor kalian kumpulkan. Dengan motivasi-motivasinya, dengan iming-iming janjinya, kalian coba bandingkan argumen saya dengan argumen mentor kalian. Mana yang lebih logika? Kalau logika kalian ini ke mentor, ya udah silakan trading aja terus di Red4 dan storekan aja terus uang kalian. Gitu. Kalau kalian percaya sama saya, ya udah tinggalkan. Jadilah orang yang berkualitas gitu. Jangan mau didungui pikiran. Gitu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.